Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu bisana'i wala bil ardi salkalamnya la yakunul abdu bisana'i wala bil ardi. Kalau biasa lagi la yakunul abdu mu'minan bisana'i wala yakunul abdu mu'minan bil ardi. Kalau biasa lagi panjang ada kata-kata wau ulang kalimat sama dengan awal. Wala ya pun selama layak pun aku mungkinan maka terjebak kalimat ini disamai ya disamai mungkinan akal ayatul abu mungkinan disamai didahulukan kalimat ini tentang obat obatan yakun itu karena yakun transportisme tersebut bukan hingga ya termasuk masdarnya isim fa'ilnya isim maf'ul kemudian fil amar fil nahi isim ya, alat ya, isim makan isim jamak amal sama seperti ada firman ini amal mana alkoholisme dan sibuk. Kalau laisa terus gini rasanya kadang ngopi mandi nggak ada boleh ngopi mandi kok dari dulu mandi jamin kalau laisa sama apa itu alkoholisme dan sibuk apa cuma laisa lah dan laisa termasuk tim jamin ada tim jamin di kelas nggak bisa tasdik paling di mana dah laisuma ya jadi apa laisa apa tasma ya tastuma tasturu tastuma tastu itu kan tadi firman itu bahwa berarti bilasti kalau bilasti pasti tidak ada aku malasti ada apa malasti sih dua astaras itu malasti pasti ada tuh ini malasti itu kok bukan aku tidak ada aku menjamin diulang malasti layakunul abdu bisamai walaupun abdi mu'minan tidak ada seorang hamba baik yang ada di langit dan juga ada yang ada di bumi mukmin disebut orang mukmin si hamba itu tidak dikatakan sebagai orang mukmin baik yang ada di langit dan juga yang ada di bumi hatta yakuna wasula sehingga ada si hamba tersebut adalah wasula kayak mutalak bukan dinas asal laki pernah lembut ya lembut juga betul ada apa sama kayak lembut juga lembut tapi kalau lembut pasti kasih sayang sama orang nggak mungkin kasih sayang kalau tidak ada kelembutan kalau udah latih lembut itu di kasar juga lembut lembut malah sifat wasulan dikatakan orang itu beriman sampai itu beriman
baik yang di langit sehingga si hamba tersebut tidak sempat wasulan atau talatipan lintas kasih sayang kepada manusia. Kan tidak disebut itu kalau kasar atau manusia. Ada orang nafsu masih masih budak kita penduduk ya tapi lembut kasih sayang. Bukan ada orang yang kasar mulut tapi lembutnya ada yang ada di bagian hati bagian mulut. Jadi saya tercermin juga tuh hati dengan mulutnya karena cermin mulut adalah cermin hati juga. Ada garap tapi lembut ada cuma garap dulu baru lembut. Jadi jalan itu, jadi jalan. Jadi gitu apa? Mulut gua kok mati banget. Iya, ada kan cerminan. Kita sadar udah sadar lagi. Jadi cepat apa lebih walaupun dia kata tapi cepat menjadi kesalahannya. Tadi dia nggak salah tapi cepat masukkan nangis. Ya mulutnya udah ini. Nggak bisa nahan. Sudah. Lalu ada Al-Quran kayak hadis Rasul Ar-Rahimuna yarhamu rahman yarhamu man bisama man biladi yarhamku man bisama. Ar-Rahimuna orang-orang yang sayang yarhamu rahman maka kasih sayang juga ya kepada mereka ini orang-orang rahimuna ar-Rahmanu oleh Allah yang Maha Rahman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama wa yarhamku wa yarhamukum wa yarhamku jawab irhamku al-yarhamukum di situ jadi doa kamu mantis kasih sayang kamu kepada makhluk yang ada di bumi makhluk semua ya rahamku maka akan kasih sayang kepada kamu mantis sama makhluk yang ada di tanah malaikat wasulan kita lembut dalam hati gampang sehat yang menerima ide yang menerima masukan itu mana kalau udah kalau keras hati susah menerimanya. Kalau lembut kadang-kadang walaupun kasar kadang-kadang kalau dikasih masukan gampang masuk cepat menerima nasehatin ya walaupun ini jadi kalau ada salah dari yang lain walaupun dia masih salah di pikiran mudahan ya itu biasanya juga lebih lain kadang-kadang ada gua kalau dia ngomong nggak kalau dia ngomong tidak ada gitu lah kalau yang ngomong gak ada siapa yang ngomong itu kadang-kadang begitu saja dari kelas juga ke mana kalau masih mantan-mantan suatu kalau masih cendawan dulu gitu kalau dia ngomong gak ada gitu tapi pun hobi kalau Allah maha itu ada laki pun ada hobi dia laki dia hobi. Kalau di sisi Allah tadi itu masya Allah luar biasa. Tadi itu apa? Alimun, ya, diakalun. Jadi tadi itu kalau di Allah adalah zat yang mengetahui segala apa yang sangat. Kalau khabir alimun di bawah timur.
Al-Latif alimun di kopial umur, ya, kopi umur. Jadi mengetahui segala perkara-perkara yang sama-sama pun diketahui kepada Allah. Itu umurnya Allah. Dan segala perkara yang sama pun diketahui Allah itu. Kalau khabir alimun di bawah ini umur, ya, mengetahui segala perkara-perkara yang batin. Kalau lagi batinnya ketahuan Allah. Diketahui. Alimun di bawah 7 umur. Ada alimun di kopi umur. Mengetahui segala kesamaan segala perkara. Itu namanya laki. Menurut saking bagus tahu Allah Subhanahu wa taala segala perkara yang sama. Kalau alimun ya apa? La khabirun alimun di bawah ini umur. Mengetahui segala batin-batinnya perkara, bagian dalam perkara. Allah tahu kita, tahu hati kita, tahu isi hati kita. Jadi kalau sudah tahu badan kita, bukan tahu hati kita bentuknya, tapi isi hati pun tahu. Makanya nanti akan ada menurutnya Yaumatullah Sarawiyah itu berarti Yaumatullah Sarawiyah pada di mana rahasia hati itu kan. Sekarang nanti imam kalau mati dalam kafir tapi apa yang ketahuan, karena nggak bisa dibohongin Allah. Nah tahu segala bagian perkara. Makanya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahdharuna illa anfusahum ya. Wa yas yukhadi'una Allah walladzina amanu walladzina amanu ya wa ma yahdharuna illa anfusahum wa ma yashkurun. Jadi di sisi Allah nggak ada bahasa kata sama. Makanya yukhadi'un Allah. Maka yukhadi'un itu isim pikirnya itu bikin musyarakah bainal isnaini fasoida. Yukhadi'un Allah. Fa'ala yukhadi'un kan sini itu saling apa? Saling menipu kan? Yukhadi'un Allah, mereka orang-orang munafik menipu pada Allah. Ada itu makna jangan menipu ya, saling berjalan mana saling di situ. Dan kalau nggak menipu, jadi di situ ya yukhadi'una. Jadi bukan musyarakah bainal ini itu kan dari disebut musyarakah. Nggak bisa disebut musyarakah bainal isnain. Ya, itu mah bahasanya seperti qatalahumullah. Ya, saling bunuh qatalahumullah kepada mereka siapa Allah. Itu bisa jadi saling bunuh itu. Kenapa? Masa Allah sama manusia saling bunuh? Kita kagak. Itu mah langsung aja telah bunuh Allah. Nah seperti yukhadi'un Allah direncanakan saling apa? Saling menipu nggak bisa. Itu ya nggak bisa. Kenapa Allah nggak menipu? Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahdharuna illa anfusahum, dan tidak menipu orang-orang munafik illa anfusahum. Wa ma yahdharuna illa anfusahum, tidak menipu kecuali pada dirinya. Ini kenapa? Allah mah tidak bisa menipu. Ya, dia bukan orang mungkin, tapi adalah orang ya, nggak tahu aja. Gitu. Jadi kalau makanya disebut dengan ada kafir, ada munafik, apa namanya? Ada nifaqul amal, ada nifaqul ya, nifaqul iman. Kalau nifaqul amal orang mukmin ya, tapi pekerjaannya seperti orang munafik. Nah kalau itu mah apa namanya? Nifaqul iman untuk munafikin iman. Ya, makanya nggak diapain, nggak diangkat perkataan dia, padahal digolongkan pada orang kafir. Karena pada hakikatnya ya, orang munafik itu menyatakan bahwa nasi mayakulu amanah billah ya, wal yaumil akhir. Bahwa nasi mayakulu amanah billah ya. Kalau mereka nggak boleh dan beriman, nah itu nifaqul iman dan nifaqul amal. Nah pada hakikatnya hatinya nggak terima, nggak iman kepada Allah. Bahasa
wasulan hatta yakuna musliman. Jadi mukmin tidak dianggap sebagai mukmin, baik si hamba tidak dianggap sebagai mukmin baik di langit dan di bumi, sehingga dia ada sifat lembut kepada manusia. Dan orang yang wasulan, si hamba itu disebut orang wasulan, orang yang lembut hatta yakuna musliman. Sehingga si hamba tersebut, ya kalau mau dikatakan wasulan, mukminan, ya musliman. Apa itu muslim? Munqadah tunduk patuh. Maka disebut Islam itu adalah al-inqiyad, ya, lil ahkami syariati. Makanya munqadah tunduk patuh. Muslim itu kan patuh, tunduk pasrah. Ya. Maka tidak disebut dia adalah orang yang wasulan kalau dia tidak muslim. Karena muslim itu pasrah. Bagaimana disebut pasrah kalau sendiri disebut lembut, kalau dia sendiri tidak pasrah dengan aturan Allah. Orang yang lembut pasti pasrah, pasti nurut, tunduk, patuh. Ya, itu muslim. Ya. Gak bakal disebut lembut kepada manusia kalau dia tidak muslim. Dan tidak ada manfaat kelembutan kalau tidak ada, ya, keislaman. Jadi orang muslim, munqadah, inqiyad lil ahkami syariati, yaitu tunduk patuh pada hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut muslim tunduk patuh berarti hatinya menerima. Enggak mungkin disebut lembut kalau dia tidak menerima. Ya. Keras kalau misalkan dia tidak muslim. Kalau dia muslim berarti pantas disebut wasulan. Ya, karena musliman itu tunduk patuh pasrah, ya, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disebut kafir tertutup keras. Juhud itu kafir juga tuh. Ya, inan, ya, itu apa ya? Menentang. Kalau kafir. Beda kalau muslim itu pasrah, tunduk, patuh. Kalau muslim tahu bahwa muslim wajau bahwa mukmin adalah ada. Wa muslim wajau bahwa mukmin ada. Terus ayat apa saudara? Surat Al-Luqman. Wa muslim wajau. Asrah. Walaupun musliman hatta ya selamat nasu min jadi boleh. Ya. Dan dia juga siapa itu dikatakan muslim, dikatakan orang Islam. Ya, kata ya selamat nasu min jadi boleh. Jadi dikatakan siapa itu muslim, sehingga si muslim itu sehingga manusia, ya, ini selamat menjadi wajib dari gangguan tangan si muslim dan juga dari gangguan lisan si muslim. Tangannya pala dinas, ya pala yudin nasa bilisani wala biadihi. Si muslim tersebut tidak menyakiti kepada manusia, satu dengan lisannya, kedua tidak menyakiti dengan tangannya. Kalau masih orang terganggu dengan tangannya, terganggu dengan lisannya ke orang lain, manusia belum disebut muslim. Karena disebut muslim jika ia, ya, bisa selamat orang lain itu dari tangannya dan juga bisa. Aku muslim orang hina mulut, aku muslim orang nyakit mulut, aku muslim mata anak mata pokok. Ya, para orang diambil gak masuk itu namanya belum muslim. Belum pasrah, belum tunduk, belum patuh, apalagi lembut mah, ikutkan belum lembut, nggak bisa. Makanya nyamuk atas. Nah, kemudian walaupun musliman dan tidak ada siapa itu musliman orang muslim, kata yakun aliman, sehingga si muslim itu adalah aliman orang yang berilmu. Karena nggak mungkin muslim itu sebenarnya muslim kalau dia tidak punya ilmu. Makanya ilmu itu pokok. Walaupun yang muslim dia harus
ya, punya ilmu, alim, ya, itu alim. Nah, ya, kalau buat ini faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tidak akan pernah baik keislamannya sehingga orang itu berilmu, tahu di dalam menjalankan syariat. Intinya dia akan syariat itu, syariat tidak mungkin tahu dia bagaimana syariat benar atau salah, ya, hak atau batil, ya kecuali dengan ilmu sendiri. Kalau nggak tahu ilmu, belum muslim, buat sempurna muslim. Harus punya ilmu, karena menjalankan syariat Islam, tunduk pasrah dengan syariat Islam, itu harus tahu ilmu. Mana mau tunduk terhadap aturan Islam, sementara dia tidak tahu akan keimanan. Dia nggak tahu sholat wajib, nggak bakal sholat, karena nggak tahu dia sholat wajib. Kalau nggak tahu bahwa sholat puasa itu malu, nggak bakal puasa. Dia nggak tahu menyakiti manusia itu adalah sebuah kejahatan. Ya, nggak tahu, nggak pasti. Kalau nggak tahu bahwa itu melakukan kejahatan, kan harus tahu ilmu. Bagaimana hidup, ya, istilahnya apa? Hablum minan nasnya. Banyak. Jadi muslim itu bukan saja mana-mana muslim, harus pertama alimnya, alim mengetahui. Nah, wala yakunu aliman, tidak katakan seorang hamba itu yang wasulan, yang musliman, yang ya apa namanya, aliman, hatta yakuna bil ilmi amilan, sehingga ada siapa bil ilmu amilan dia mengamalkan. Kenapa? Al-alim man amila bil ilmi. Al-alim man amila bil ilmi. Orang alim itu adalah orang yang amila bil ilmi, amal dengan ilmu. Dari sebut orang alim kalau tidak mengamalkan atau beramal tidak dengan ilmu, berbeda lagi. Satu, ngamalin dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Dua, dia mengamalkan akan ilmu. Karena ngamalin ilmu itu adalah bagian daripada hidayah, adalah tujuan daripada ilmu, ya, adalah hidayah. Al-hidayah samaratul ilmi. Hidayah itu adalah buahnya ilmu. Jadi dikatakan orang itu berilmu tanpa ada hidayah. Kenapa? Buahnya ilmu itu hidayah. Gitu. Makanya ada hadis, man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min awailah. Man yazdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, wa lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayahnya. Apa itu hidayah? Hidayah itu melakukan amalan-amalan ilmu yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah, yang bisa menuju dia kepada perjalanan menuju pada Allah, itu namanya hidayah. Jadi tambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah. Lam yazdad min awailah hudan, tidak semakin dekat dengan Allah, kepada sama Allah. Jauh walaupun ilmunya banyak, karena ilmunya nggak ada buahnya. Jadi buahnya itu adalah hidayah. Hidayah itu sulukul tariqi ila Allah Ta'ala, ya, menempuh jalan menuju pada Allah Ta'ala, itu disebut hidayah. Padahal kita terus hidayah adalah hidayah itu ada hidayah itu ada nihayah. Mana hidayah? Yang hidayah syariat sama tarekat. Nah, hidayah nihayah itu adalah al-haqiqah, itu hakikat. Makanya orang menuju kepada Allah tapi tanpa melalui syariat dan tarekat tidak akan sampai kepada Allah. Dan bisa sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Dia mengenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa syuhud, bisa ma'rifat, bisa terbuka hijab antara dia dengan Allah, kecuali dengan melalui hidayah. Apa hidayah? Hidayah itu dengan melalui syariat dan melalui tarekat. Kalau syariat bagian luar, tarekat bagian dalam. Maka ya, yang hidayah itu, ya, ini ada dua, ada yang zahiran, yang kedua batin. Zahiran bagian syariat, batin bagian dalam, yaitu ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Baru sampai kepada Allah. Gak bisa dengan syariat, karena dengan syariat saja sebagus-bagus syariat, tanpa dengan tarekat itu bisa nggak sampai semuanya. Karena amalan batin tidak bisa menyampaikan kepada diri kepada Allah. Contoh, kita sholat yakin banget,
khusyuk Pak. Sholatnya khusyuk. Ya, apa sholatnya Pak? Benar bacanya, benar rukunya, benar takbirnya, benar pokoknya bacanya juga bagus, ruku sesuai. Tapi artinya ada keriaan, ada takabur, ada ujub, ada sunnah, hanya hadir itu. Gara-gara apa? Gara-gara amalan tarekohnya. Ya. Oke, tarekat sama hakikat manusia harus bertarekat, nggak bertarekat bahaya. Karena tarekat itu bagian batin, kalau saya bagian, nah akhlak itu bagian tarekat. Jadi nggak boleh kita tarekat. Harus tarekat kalau saat menuju hakikat harus syariat dengan tarekat harus sampai ke hakikat. Syariat tanpa hakikat aliyatun kosong nanti ya. Ya kenapa? Karena amalan batinnya. Penting amalan batin juga. Makanya dua-duanya penting. Ya syariat kita perlu bagus. Kalau selama ruku sujudnya bagus. Kemudian bagian tarekatnya itu hati bagian dalam itu. Ya khusyuk kita, wudhu kita, tawadhu kita, kemudian hilangkan sifat-sifat yang bisa menghancurkan daripada apa amalan-amalan lahiriah kita. Riya, wujud, takabur itu kan bagian itu. Nggak bisa sampai orang. Tapi yang penting bertarekat. Ya, karena itu syariatun asahliyatin, tarekatun kabar, wal hakikat kadur. Artinya syarat itu seperti apa? Perahu. Kemudian mereka baik dan lautan. Nah kita mutiara ini adalah ya apa? Hakikat itu bagian kita mutiara yang ada di dasar lautan. Kalau kita menuju mengambil ikan yang ada dasar lautan, satu kita mulai perahu syariat. Kedua harus menyelam ke dalam lautan itu hakikat. Baru ketemu disebut dengan hakikat ini. Gitu. Jadi kita bisa suruh ketika ibadah kepada Allah, kita merasa menghadapkan diri kepada Allah ini dengan syariat bertarekat. Kalau bisa dipisahkan. Makanya ilmu ini adalah bagian ilmu tarekat gitu aja. Ilmu sufiah dari supaya antara syariat dan tarekat berjalan menuju kepada hakikat. Nah, Allah kalau sekarang Allah bisa ibadah seakan-akan kita sedang menghadap kepada Allah yang disebut ini kisah tentang Allah karena kata Allah dalam bahasa Allah paling mulia apa itu harus dua-duanya syariat dengan apa ini tarekat baru ibadah kita bisa anda Allah karena kata Allah dalam bahasa Allah paling mulia karena itu perjalanan Allah apa? Zikir itu salah satu cara untuk menghilangkan sifat-sifat yang merusak hati kita. Zikir itu. Zikir itu untuk memberantas itu zikir lagi. Untuk memberantas ruangan. Seperti dia dengan apa? Kamu dengan apa? Karena masing-masing setiap itu tempat ada kotak-kotak yang harus kita beri. Maka dengan tahlil itu sebetulnya bisa sampai ke mana itu? Asal tahu jalan baik. Tahu jalan pikirnya, ya jangan apa baik. Jadi harus dibawa paling atas, kemari. Ini kan masing-masing ada sini. Jadi ini bagian apa nih? Ini di mana? Jadi ada letak takabur, letak ujub. Itu masing-masing ada letaknya di mana? Jadi harus bawa. Itu bos baru. Jadi tepat sendiri. Titik-titik nggak malas baru gitu. Asal dikira lama ya. Kira lama-lama panas perasaan. Sampai dia bisa sendiri ngomong, zikir sendiri, gitu. Lama-lama gitu. Bahkan kalau udah apalagi ya, seharusnya termasuk pola kita ini sebetulnya perlu udah bisa zikir sendiri. Ketika gerak aja udah boleh zikir gitu. Gue udah kayak ngomongnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau itu suka melindung, gitu. Itu adalah bagian daripada wisdan dalam kita. Asal itu di sejarah. Jadi ketika kita awalnya udah melindungi kayak stroke gitu. Itu kalau kebiasaan seperti itu. Indahnya itu indah, nikmatnya udah rasain. Itu kan rasanya. Nah kalau udah kebangatan, udah ini nanti akan ada wujud. Kalau wujud itu makanya ada ya tawajud, ada wujud,
ada wujud itu tingkatan ke dalamnya. Nah, karena kasih aja kalau dari sudah bahan, karena bisa ngomongin kalau gitu mah apa ya kerasa itu zauk ya yang merasakan zauk perasaan bukan itu kita di Indonesia dicintain gitu kan. Zauk itu dia ada rasanya. Nah kalau wujud ada anak manusia suka lupa saking enak kayak enak suka lupa contohnya gitu apa aja ya contohnya makanya kadang-kadang ada yang orang nggak rasa dia sendiri kan berasa kalau udah masuk berasa berarti udah benar-benar wujud. Kalau udah itu udah terasa sampai dia joget-joget kadang-kadang gitu sudah itu dia juga ngerasa rasa nikmatnya gitu. Kita nggak bisa rasa nikmat dia udah rasa nikmatnya indahnya itu sudah ya itu dia lagi pada orang yang penting itu juga penting mau berkarya kalau kata saya bikin tidak mungkin kan adalah kalau pikir ya pikirnya mereka bagian batin kita kalau hakikat itu mengenal kita sampai kepada tujuan hakikat. Kesalahan cuma ikhtiar menurut saya. Ya kan soal ikhtiar kan? Soal ikhtiar, bahasa ikhtiar. Ikhtiar menuju pada Allah. Jangan sampai menuju Allah ke salah-salah saja. Walaupun yang masuk ke surga Allah, yang masuk ke neraka Allah. Tetap kalau nyuruh syarat sama kita itu ahli sunnah jamaah itu gitu. Pada hakikatnya yang nyuruh apa? Yang punya surga Allah. Allah. Kalau Allah bisa aja Allah masuk ke neraka Allah dengan surga kawan. Tapi tetap manusia bisa rehat. Itu salah tunduk doangan aturan Allah. Masalah masuk surga neraka itu rahmatnya Allah karena kita ngikutin perintah Allah. Jadi Allah senang dengan kita gitu. Kalau buat di surga masalah kita kagak nyambung. Iya, jauh ya. Jauh, kagak sampai. Kalau kita ibadah kalau berhenti dari melayah, kalau balik kalau berhenti itu nggak maksiat bisa. Tapi mau beli surga pakai ibadah kita udah ada nyambung, agak tembus. Beli bentar jantung nggak habis. Dan jalan itu kan sehari aja 100.000. Itu tetap jantung doang tuh kita yang normal. 80 sampai 100 detak jantung itu 1 jam, 1 hari, baik-baik. Detak jantung doang itu 100.000. Kalau anak kecil malah 100 sampai 205 detak jantung. Bagaimana kalau setahun? 100 itu berapa sih? Nah, salah satu dari itu agak sejam-jam aja membayar detak jantung yang sehari 100.000 boleh nyambung. Nah, belum kenapa? Itu detak jantung doang. Kenapa? Itu nama lain detak jantung. Kita kompak darah sama kompak oksigen dalam tubuh juga itu mahal banget. Kalau detak jantung nggak jalan kan kompak ini kan beda jalan. Ke dokter gimana? Dokter, kekenyangan ke dokter, kenapa dokter coba gimana? Itu kalau papasin segitu buat orang dewasa dari mulai 80 sampai 100.000 ya 100.000 sama sehari detak jantung kita. Kalau bayar itu udah kayak nyambung. Ya kalau saran dari itu lalu saya masuk surga pas sama ibadah saya nggak tahu kamu masuk neraka. Bila mereka dia masuk neraka. Buat ibadah saya gimana? Diberi ya Allah ketiga doang. Tuh bayar hidup kamu dengan nikmat yang saya berikan dari ibadah kamu. Nggak ada apa-apanya nggak kebayar dari doangan gitu. Bagaimana dengan takdir segala masukkan dia ke surga Allah. Saya dan nyesel. Yo, saya ingin masuk surga dan rahmatmu ya Allah. Baru surga dari rahmat Allah. Gitu aja. Ini ada apa-apanya. Kalau kita mah ikut bicara tahu aja kita tunduk ke patungnya kita, pengen dari rahmatnya Allah dan dunia gitu. Yang kita lain mau boleh ya. Mudah-mudahan bagus juga. Dia nggak apa-apa. Tingkatan kita masih tingkatan kita kan di rumah masih kita
takut digebukin, bukan takut kena itu ya kita malah gitu. Satu takut digebukin, kedua takut nggak bagi duit itu sih gitu. Kita masih ya apa lah aja kita masih jauh ya. Nanti lama-lama juga bisa berubah. Kita lagi nggak pernah masalah lalu digebukin kalau sama mana? Kalau bukti mau kita masalah kasih jajan gitu. Kita masih kayak gitu kita masih jauh. Tapi minum kita dosa pengen jalan karena aman ya. Udah lama tahun apa emang tingkatan itu tingkatannya macam-macam. Tingkatan yang sampai hari juga menurut agaknya bahkan bukan hanya itu ini dawain gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar jukut hidupnya dan juga jukut di akhirat, tapi jukutnya dawain gitu. Itu orang bidadari orang tidak cinta sama kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Ibadah kita itu ibadahnya orang di rumah sebenarnya kenapa? Dia ibadahnya juga tetap itu. Dan cinta cintanya paling tinggi. Yang bilang yang bikin surga, yang bikin neraka. Itu menyadari ibadah. Lain makanya ikhlas itu juga kan ada 3 tingkatan ya. Ada yang karena roja ikhlas. Berapa namanya ini? Ya, berharap. Ya, pengen apa? Pengen selamat ya, selamat dari dan neraka. Kemudian termasuk surga. Tingkatan kedua ada. Itu masih ada dunia sederhana. Pertama mah ada dunia. Kenapa? Sholat. Kenapa? Ya pengen dapat punya terkena Allah, mudah-mudahan berkah hidup. Ya jadi rezeki gampang. Ada gitu ya. Itu masih ikhlas juga. Karena misalnya mau ada wakil apa? Ada hubungan dunia juga masih apa? Biar gampang rezeki. Itu masih ikhlas juga. Ikhlas kalau mintanya kepada Allah masih ikhlas. Kalau besar tadi ya tinggal TK itu. Kalau gimana? Kita masih TK itu gimana? Jadi kita kedua sudah mengharap surga. Nikmatan surga. Nah, tinggal terakhir baru udah nggak ada apa-apa. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Intanya kepada hanya kepada Allah. Jadi tingkatan itu ikhlas tiga-tiganya. Dan akan dapat dan kalau semata-mata mintanya sama Allah. Wa yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Jadi dia dikatakan siapa itu orang yang mengamalkan akan ilmunya hatta yakuna zahidan sehingga dia jadi orang hidup. Apa itu zuhud? Yaitu tarku orang hidupnya terlambat di orang akhirat. Orang itu orang yang meninggalkan kesenangan dunia, dia mencari untuk kesenangan akhirat di dunia. Walaupun tidak sebenarnya dikatakan lagi itu zuhud maksudnya. Tapi kalau jika itu orang tapi dijaga benar. Jadi kalau itu mulazamatul amal dijamilah itu melazimkan membiasakan daripada amalan-amalan yang bagus. Baik ibadah atau luar ibadah, makan segala macam tidur. Walau tapi pertama dari haram, kedua dari ketiga dari makruh, ketiga keempat dari khilaful aula. Khilaful aula itu halal. Ya, tapi gak boleh ditinggalin, hal-hal itu ditinggalin gitu. Keempat ada terus ya tubuh ya ihsan ini. Jadi melihat kepada kebaikannya. Kadang-kadang kita berlalu sama kebaikan kita. Itu meninggalkan itu termasuk juga. Kita kan masuk. Karena masih melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, juga ada ya melihat dirinya adalah fuqara fi hadzal zaman. Ya, jadi merasa dirinya orang yang paling ahli tasawuf di zaman sekarang sebagai ahli tasawuf. Itu kan. Nah,
Kalau di sana itu orang-orang tasawuf gitu. Itu termasuk kita mah dari makhluk juga ya. Kalau kita berusaha dari apa? dari hal bukan itu makhluk halal terus masih itu banget. Kita sama juga tinggal tahu lah. Kalau iman yang haram itu apalagi kita udah bisa iman. Kemudian wala yakunu wari'an kata yakuna mutawadian. Jadi tidak ada seorang itu orang yang warok. Ya, tapi kata yakuna mutawadian, kata yakuna mutawadian sehingga orang itu tawad. Mudah. Hati bukan dari ya. Bukan dari hati. Hati kalau dari mana? Dan lagi sama nanti bikin baik, jadi kadang-kadang salah kita mengartikan tawadu itu sebenarnya rendah hati dalam hal ini. Jadi gimana ya sama baik, kawan dari hati ya, rendah hati. Di depan nggak merasa hebat, di belakang nggak merasa rendah, kayak gitu. Bentar aja. Di belakang nggak merasa rendah, di depan nggak merasa lebih hebat dari belakang. Itu di mana sama wae. Itu namanya tawadu. Kedua apa? Qaulul haq. Menerima kebenaran dari manapun sampainya. Ya, pasti orang dewasa akan menjawab, ya, atau yang lebih tua lagi amanah. Kalau benar, ya terima aja itu namanya tawadu. Dengan posisi yang begitu. Nah, wala yakunu mutawaddi'an hatta yakuna arifan bi nafsi. Ya, dan dia tidak dikatakan orang tawadu. Ya, hatta yakuna arifan bi nafsi, sehingga dia mengenal pada dirinya. Makanya dalam hadis ada man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Artinya apa? Kita mengenal siapa kita sebenarnya. Satu, kita tuh makhluk yang lemah. Kedua, kita nggak punya apa-apa. Yang kita miliki semuanya kemudian Allah. Kata dari Allah, ibu dari Allah, kemudian ibu dari Allah, kakak dari Allah. Apapun yang bahkan badan kita semuanya yang memiliki adalah Allah. Nah, itu belum kenal Allah namanya. Tapi kalau kita mengenal diri kita hebat, kita ini itu orang manusia belum kenal diri berarti. Gak bakal kenal Allah. Kenapa? Merasa dirinya adalah orang yang hebat. Gak bakal kenal Allah. Yang kenal Allah itu yang mengenal dirinya. Siapa dirinya? Saya lahir punya apa-apa. Bahkan lahir juga kayak mani, yang hina, lahir hujifah, lahir juga apa? Jadi bangke, yang lahir nggak saya apa-apa. Gitu. Mengedikasi ini adalah Allah. Semuanya dia nggak bahkan diri juga tidak ada, yang ada adalah hanya Allah, karena dia bisa hidup, nafas, melek, dengar, ya semuanya adalah Allah yang kasih. Ini nggak ada, yang ada cuma Allah. Gitu maksudnya. Jadi kenal apa dia? Kenapa? Di diri nggak ada Allah, semuanya dalam diri Allah. Gitu makanya semakin kenal diri, maka dia akan semakin mengenal pada Allah. Kalau dia tidak mengenal diri siapa, maka kapan dia tidak akan mengenal Allah. Bahkan dia mengenal pada dirinya, bahkan diri menjadi Tuhan. Kenapa? Karena kehebatan dari dia. Ini dari dia. Itu dia mengenal diri, untuk mengenal diri dia siapa pada kita. Apalagi mengenal Allah jauh. Nah, walaupun arifan bi nafsi, dan seorang hamba tidak kenal pada dirinya, atau yakuna akiran ilmu, sehingga orang ini akhiran berakal, mengerti. Ya, dia paham di dalam makanya orang yang sudah arif, ya, pada dirinya, dia pasti akan berbicara yang penting-penting aja. Ya. Jadi ngomong aja udah diatur, pakai kayak Syafi'i mah kalau ngomong emas, ya. Dan dia perak ngomong. Ya, kalau dia emas ngomong perak lebih dia, karena lebih harganya kita lebih harga.